Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di mata ajar praktik keperawatan medikal bedah 2, Prodi D3 Keperawatan Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana pelaksanaan informed consent. Dasar hukum informed consent ini ada beberapa dasar dari aspek hukum. Yang pertama Undang-Undang Nomor 23 dari mulai tahun 92 ya, terus berinovasi ya, memperbaiki setiap kebijakan yang diambil. Kemudian tahun 96 2004 ya sampai dengan sudah menjadi Permenkes di tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Ya, di Permenkes ini bahwasanya setiap tindakan kedokteran ya sebelum dilakukan satu tindakan ya kedokteran ya perlu diberikan informasi langsung kepada pasien dan keluarga ya terdekatnya baik diminta maupun tidak diminta. Jadi segala bentuk tindakan setiap pasien wajib menerima informasi ya terkait dengan tindakan yang akan dilakukan baik itu diminta ataupun tidak ya. Jadi informed consent di sini merupakan satu kesepakatan atau persetujuan ya pasien atas upaya medis yang akan dilakukan ya oleh dokter terhadap dirinya. Jadi setiap pasien itu berhak mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang akan dilakukan untuk menolong dirinya ya, baik prosedur dan resiko yang mungkin terjadi. Ya, itu adalah definisi daripada informed consent. Kemudian, kalau kita lihat pasien memiliki hak atas informasi, hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan yang mau dilakukan. Kemudian pasien juga berhak atas rahasia ya yang dimiliki. Kemudian hak untuk mendapatkan pilihan alternatif ataupun second opinion. Ya, apabila mungkin tindakan A tidak bisa, mungkin ada beberapa solusi ataupun alternatif mungkin yang bisa dilakukan. Kemudian, informed consent yang baik ini memiliki beberapa unsur-unsur. Yang pertama, diagnosanya harus dijelaskan, ya. Kemudian prosedur alternatif, ya. Kemudian kalau mungkin ada, ya. Kemudian risiko yang akan timbul apabila tindakan tidak dilaksanakan dan risiko yang terkandung dalam prosedur tersebut. Ya, jadi minimal ini yang bisa dijelaskan pada saat kita memberikan informed consent kepada pasien. Ya. Kemudian di sini pasien harapannya bisa mengambil keputusan atau decision making. Ya. Kemudian harapannya dengan tidak ada paksaan ataupun dengan segala kerelaan hati, pasien memberikan izin bahwasannya tindakan itu bisa dilakukan dengan beberapa aspek yang ataupun unsur yang sudah diterangkan tadi. Dari mulai diagnosa penyakit, second opinion, prosedur alternatif, kemudian risiko yang akan timbul dan risiko yang akan terjadi apabila itu tidak dilaksanakan. Kemudian bentuk informed consent ya, jadi bisa berbentuk pernyataan atau bisa melalui secara oral ya ataupun dengan tertulis, biasanya dengan menggunakan tanda tangan ya. Kemudian bisa juga tersirat atau implied or written consent. Jadi pasien datang ke poliklinik untuk berobat ya, dilakukan pemeriksaan fisik ya, diperiksa dengan menggunakan stetoskop ya, atau pengambilan darah di laboratorium ya. Kemudian pasien datang ke UGD dengan luka akibat kecelakaan lalu lintas, kemudian
dilakukan proses penjahitan, ya. Jadi semua bentuk tindakan harus mendapat persetujuan dari pasien, ya, baik itu secara lisan maupun tulisan. Dan persetujuan itu juga perlu mendapatkan penjelasan terkait dengan tadi unsur-unsur yang diperlukan, meliputi diagnosa, alternatif yang kedua, kemudian resiko apabila tidak dilakukan, dan masalah selama prosedur itu dilakukan. Kemudian permasalahan yang kadang sering muncul di lapangan, yang pertama informasi yang harus diberikan apakah dilakukan oleh pasien itu secara pribadi ataukah kepada anggota keluarga. Kadang pada beberapa hal tertentu ini sering memunculkan beberapa masalah seperti kegelisahan atau kecemasan pada pasien yang bersangkutan, ya. Kemudian siapa yang harus menandatangani? Kadang wakil dari keluarga tidak ada di tempat, padahal prosedur itu adalah prosedur yang menyangkut nyawa. Kemudian apakah dokter yang bersangkutan harus turut menandatangani juga, ya. Saksi juga kadang tidak hadir, ya. Risiko yang diakibatkan kadang menyebabkan dilema, dan kadang harus juga itu diberitahukan kepada pasien, ya. Kemudian memberikan informasi juga harus terus-menerus, transparan, terbuka, ya, dan harapannya ini bisa sedikit menenangkan atau menenteramkan perasaan pasien dan keluarga. Kemudian, nah tadi ya informasi untuk operasi misalnya diagnosa, ya, tindakan dokter, tujuannya apa, risikonya apa, alternatif, nah, prognosis ya apabila tindakan tidak dilakukan, dan jangan lupa terkait dengan biaya ini juga harus disampaikan, ya. Kemudian di sini juga masalah hidup dan mati, ya, tentang fungsi, ya, apabila ini beresiko, kemudian tentang kesembuhannya. Ya, ini juga perlu sekali disampaikan kepada pasien, ya. Dan di sini yang berhak menandatangani persetujuan yang jelas sudah dewasa, sadar, sehat secara mental, ya. Di sini wali, ya, apabila tidak ada orang tuanya. Di sini bisa orang yang bertanggung jawab, ya, tidak mengalami gangguan mental juga, ya. Di sini tanpa persetujuan atau tanpa paksaan, ya, apabila mungkin dalam kondisi gawat darurat, ya. Kemudian ini adalah contoh dari inform consent, ya. Ini dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nanti mungkin bisa dibaca dan dipelajari. Di sini ada nama, jenis kelamin, umur, alamat, nomor KTP, ya. Memahami penjelasan. Ini setelah tadi diberikan penjelasan tentang dan informasi tentang apa, bagaimana, resiko, alternatif, ya, dan beberapa unsur dari inform consent tadi yang sudah dijelaskan, ya. Jadi di sini tugas perawat adalah memeriksa kelengkapan ini sebelum tindakan medis itu dilakukan. Jika belum ada, perawat boleh mengingatkan kepada dokter ini sudah dilakukan apa belum. Apabila belum, perawat harus segera menghubungi dokter, ya, untuk dilakukan inform consent dan penandatanganan ditunda terlebih dahulu. Jadi pastikan bahwasannya prosedur ini sudah dilewati sebelum melaksanakan tindakan kedokteran ataupun beberapa intervensi yang memang harus dilakukan inform consent. Baik, demikian yang bisa Bu Dewi sampaikan terkait dengan inform consent dalam ranah keperawatan preoperatif, dan mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya Bu Dewi mohon maaf. Bu Dewi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.